Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Feni Destiana, saya dari kelas SI 24, SIM 1 dengan NIM 1224160022. Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah konsep data warehouse dan mining dengan judul Customer Shopping Dataset Rental Sales, data menggunakan metode clustering. Di video ini, saya akan membahas proses analisis data pelanggan, mulai dari dataset yang digunakan, tahapan pengolahan data, penerapan metode clustering. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Masuk ke fase 1 yaitu business understanding. Di sini ada latar belakang masalah, industri retail, khususnya pusat perbelanjaan atau shopping mall, saat ini menghadapi persaingan yang sangat ketat. Untuk dapat bertahan dan berkembang, para pelaku bisnis retail harus mampu memahami pelanggan mereka secara mendalam. Setiap hari data transaksi dalam jumlah besar terus dihasilkan, mencatat berbagai informasi seperti produk yang dibeli, jumlah pembelian, hingga metode pembayaran yang digunakan. Namun, data mentah tersebut tidak memiliki nilai strategis tanpa adanya proses analisis yang tepat. Banyak perusahaan retail yang belum mampu memanfaatkan data transaksi mereka untuk mengidentifikasi pola belanja pelanggan. Sehingga, peluang untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan sering kali terlewatkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan data mining untuk menggali wawasan berharga dari data yang tersedia. Selanjutnya di sini ada tujuan proyek. Tujuan utama dari proyek ini ada 3. Yang pertama, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja menggunakan algoritma Key-Means Clustering dengan mempertimbangkan 3 faktor: usia, jumlah barang yang dibeli, dan total nilai transaksi. Kedua, mengidentifikasi karakteristik setiap segmen pelanggan yang terbentuk untuk memahami kategori produk yang sering dibeli, metode pembayaran yang dominan, dan demografi pelanggan. Ketiga, memberikan rekomendasi strategi bisnis yang tepat sasaran berdasarkan karakteristik setiap segmen. Selanjutnya, manfaat analisis. Hasil dari proyek clustering ini diharapkan memberikan 4 manfaat strategis. Pertama, pemasaran yang lebih efektif karena tim pemasaran dapat merancang kampanye yang lebih personal dan tepat sasaran. Kedua, personalisasi pengalaman berbelanja dengan menyesuaikan layanan berdasarkan segmen pelanggan, seperti memberikan program loyalitas premium bagi pelanggan dengan nilai transaksi tinggi. Ketiga, mengoptimalisasi manajemen inventaris karena pemahaman tentang preferensi produk setiap segmen membantu pengolahan stok barang agar lebih efisien. Keempat, peningkatan pendapatan karena strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif akan meningkatkan nilai transaksi rata-rata dan frekuensi pembelian. Selanjutnya, target proyek. Target yang ingin dicapai dalam proyek ini ada 5. Pertama, menghasilkan segmentasi pelanggan menjadi 3-4 klaster. Kedua, menghasilkan profil setiap klaster yang bisa diinterpretasikan secara bisnis. Ketiga, memberikan rekomendasi strategis pemasaran yang tepat sasaran. Keempat, menghasilkan visualisasi data yang informatif. Dan kelima, membangun model clustering dengan Silhouette score di atas 0,25 dan Davis Building Index di bawah 1,5. Selanjutnya, rencana proyek CRISDM. Proyek ini akan mengikuti 6 tahapan CRISDM. Tahapan pertama yaitu business understanding, yaitu memahami masalah bisnis dan menentukan tujuan. Tahapan kedua, data understanding, yaitu eksplorasi dataset dan visualisasi data. Tahap ketiga, data preparation, yaitu membersihkan data dan melakukan scaling. Tahap keempat, modeling, yaitu melakukan Key-Means Clustering dan menentukan K optimal. Tahap kelima, evaluation, yaitu mengevaluasi model menggunakan metrik. Dan tahap keenam, deployment, yaitu mempublikasi hasil dalam bentuk website, portofolio, dan video presentasi. Dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle dengan judul Customer Shopping Data. Dataset ini berisi 99.457 baris data transaksi pelanggan di berbagai pusat perbelanjaan di Turki. Terdapat 10 kolom yang mencakup informasi seperti nomor invoice, ID pelanggan, jenis kelamin, usia, kategori, produk, jumlah barang, total harga, metode pembayaran, tanggal transaksi, dan nama mall. Di sini fase 2, data understanding. Pada sesi ini, kita akan mengimport semua library yang dibutuhkan untuk melakukan proses clustering. Pertama, kita import Pandas dan NumPy. Pandas kita digunakan untuk membaca dan mengelola data, sedangkan NumPy untuk memperhitungkan numerik. Kedua, kita import Matplotlib, Pyplot, dan Seaboard untuk visualisasi data. Matplotlib adalah library dasar untuk membuat grafik, sementara Seaboard memberikan tampilan visual yang lebih menarik dan elegan. Ketiga, kita import library untuk machine learning dari skill cluster. Kita ambil Key-Means untuk algoritma Key-Means dan agglomerative clustering. Untuk hierarchical cluster, dari score processing, kita ambil standard scalar untuk melakukan standarisasi data, karena Key-Means sangat sensitif terhadap skala data. Keempat, kita import metrik evaluasi dari Skirt Matrix, yaitu Davis Building Score dan Silhouette Score. Kedua metrik ini akan kita gunakan untuk mengevaluasi kualitas cluster yang terbentuk. Kelima, dari Skip Cluster Hierarchy, kita import diagram dan linked untuk membuat diagram pada hierarchical clustering. Terakhir, kita gunakan warnings, filter warnings, ignore untuk mengabaikan pesan peringatan agar tampilan output lebih bersih dan rapih. Dengan sebuah library ini, kita siap melakukan analisis clustering dari awal sampai akhir. Setelah semua library berhasil diimport, langkah selanjutnya adalah membuat dataset yang akan kita gunakan.
kita gunakan fungsi pada read CSV untuk membuat file dataset yang bernama Customer Shopping Data CSV. File ini kita simpan ke dalam variabel df yang merupakan singkatan dari data frame. Untuk memastikan data sudah terbaca dengan benar, kita tampilkan 10 data pertama menggunakan df10. Dengan melihat 10 baris awal ini, kita mengetahui kolom-kolom apa saja yang tersedia, format data setiap kolom, apakah ada nilai yang aneh atau tidak wajar. Dari hasil tampilan ini, kita bisa lihat dataset ini memiliki kolom invoice nomor invoice transaksi, customer ID, ID pelanggan, gender, jenis kelamin pelanggan, usia pelanggan, kategori produk yang dibeli, quantity jumlah barang yang dibeli, price total harga transaksi, payment method metode pembayaran yang digunakan, invoice date tanggal transaksi, dan shopping mall nama pusat perbelanjaan tempat transaksi terjadi. Dengan memahami terstruktur dataset ini, kita siap melanjutkan ke tahap data eksplorasi data. Setelah kita melihat 10 data pertama, langkah berikutnya adalah memahami struktur keseluruhan dataset. Pertama, print save dataset, df save 0 baris x df save 1 kolom. Berfungsi untuk menampilkan jumlah baris dan kolom dari dataset. Df save 0 mengambil jumlah baris dan df save 1 mengambil jumlah kolom. Hasilnya menunjukkan dataset ini memiliki 99.457 baris dan 10 kolom. Kedua, print n plus kali bintang 7. Mencetak baris baru lalu membuat garis pemisah sepanjang 70 karakter agar tampilan lebih rapi. Lalu print info dataset untuk memberi judul dan print strip bintang 70 sebagai garis pemisah lagi. Ketiga, print df info berfungsi untuk menampilkan informasi detail dataset. Df info menunjukkan nama-nama kolom, jumlah data yang terisi, tipe data, dan memori yang digunakan. Dari output yang muncul, kita dapat melihat bahwa dataset ini memiliki 99.457 baris dan 10 kolom. Ini adalah ukuran dataset yang cukup besar dan representatif untuk melakukan analisis clustering. Selanjutnya kita lihat tipe data dari tiap kolom. Terdapat 2 kolom numerik, yaitu usia bertipe INT64 dan quantity jumlah barang bertipe INT64. Terdapat 1 kolom numerik price harga bertipe float 64. Sisanya 7 kolom bertipe objek yang merupakan data kategorikal seperti gender, kategori, payment method, dan lain-lain. Semua kolom memiliki 99.457 nilai non-null. Artinya tidak ada data yang hilang atau missing value pada dataset ini. Ini sangat baik karena tidak perlu melakukan imputasi data di tahap awal. Selanjutnya, setelah mengetahui struktur dataset, langkah selanjutnya adalah melihat statistik deskripsi. Pertama, print statistik deskriptif berfungsi untuk mencetak judul statistik deskriptif, lalu print sama dengan kali 70 mencetak garis pemisah sepanjang 70 karakter agar tampilan lebih rapi. Kemudian, df descript row 2 berfungsi untuk menampilkan statistik deskriptif dari kolom numerik. Df deskripsi akan menghitung count, man, std, min, quartile, dan max, sedangkan row 2 membulatkan hasil menjadi 2 angka di belakang koma. Dari output yang dimunculkan, kita bisa melihat ada 3 kolom numerik, I, quantity, dan price. Untuk kolom I atau usia, rata-rata usia pelanggan adalah 43 tahun, usia termuda 18 tahun, dan tertua 69 tahun. Sebaran usia cukup merata dengan standar devisi sekitar 15 tahun. Untuk kolom quantity, jumlah barang, rata-rata pembelian adalah 3 item per transaksi. Minimum 1 item dari maksimum 5 item. Ini menunjukkan bahwa pelanggan umumnya membeli dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Untuk kolom price, total harga yaitu rata-rata, harga transaksi adalah 689, harga terendah 5, dan tertinggi 5.250. Standar defisiasi yang besar adalah 941, menunjukkan variasi harga yang sangat beragam. Nilai median Q2 adalah 203 yang lebih rendah dari rata-rata. Ini mengidentifikasi adanya beberapa transaksi dengan harga tinggi yang mendongkrak rata-rata. Dari statistik ini kita bisa melihat bahwa dataset memiliki variasi yang cukup baik untuk dilakukan clustering, terutama pada kolom price yang memiliki rentang nilai yang lebar. Setelah melihat statistik deskriptif, langkah selanjutnya adalah kita cek missing values menggunakan df is null dan sum untuk menghitung jumlah data kosong di setiap kolom. Lalu kita bagi dengan total data len df dan kali 100 untuk mendapatkan presentasinya. Hasilnya kita masukkan ke dalam data frame dengan kolom jumlah missing dan presentasi missing present. Dari output yang muncul, kita bisa melihat bahwa semua kolom memiliki nilai 0 untuk missing value. Baik dalam jumlah maupun presentasi, ini berarti dataset kita 100% bersih dari data kosong atau null. Kenapa bisa kosong? Ini terjadi karena dataset Customer Shopping Data CSV memang sudah dalam kondisi yang sangat bersih. Setiap transaksi pasti memiliki data yang lengkap, mulai dari nomor invoice, ID pelanggan, hingga detail transaksi lainnya. Hal ini umum terjadi pada dataset transaksi retail karena setiap transaksi harus mencatat secara lengkap untuk keperluan administrasi dan analisis. Selanjutnya, kita lanjut ke pengecekan missing value menggunakan df is null, sum, dan menghitung jumlah data kosong di setiap kolom. Kemudian kita hitung presentasinya dengan div is null, sum, len, df,
kali 100 dan kita bulatkan 2 desimal dengan round 2. Hasil perhitungan kita masukkan ke dalam data frame baru bernama missing info dengan 2 kolom jumlah untuk menampilkan total data kosong dan presentasi untuk menampilkan presentase data kosong. Kita tampilkan dengan print missing info. Dari output yang muncul terlihat bahwa semua kolom menunjukkan angka 0 baik dari segi jumlah maupun presentase. Artinya, dataset kita 100% bersih dari missing values dan setiap proses tanpa perlu inputasi. Setelah memastikan tidak ada missing values, selanjutnya kita cek data duplikat menggunakan df duplikat sum untuk menghitung jumlah baris yang identik. Df duplikat akan menghasilkan nilai true untuk baris duplikat dan false untuk yang tidak. Kemudian, sum menjumlahkan semua nilai true. Lalu kita tampilkan jumlah baris duplikat dan presentasenya dari total data. Dari output terlihat bahwa jumlah baris duplikat adalah 0. Dari total 99.457 baris, ini berarti tidak ada data yang terduplikat sama sekali. Ini bagus karena setiap transaksi sudah unik dan tidak akan terjadi pembobotan berlebih pada data tertentu saat clustering. Setelah memastikan data bersih dari missing values dan duplikat, sekarang kita masuk ke tahap visualisasi eksplorasi data. Pertama, kita buat list features yang berisi nama kolom numerik yang akan kita visualisasikan, yaitu age, quantity, dan price. Kemudian kita buat figur dengan satu baris dan 3 kolom menggunakan PLT subplots 1, 3, fixed size sama dengan 15,5 dan parameter fixed size sama dengan 15,5 mengatur ukuran plot agar lebih lebar dan profesional. Kita beri judul utama dengan fixed subtitle. Selanjutnya kita lakukan perulangan for i, yaitu call in, enumerate, yaitu futures, untuk membuat histogram setiap kolom. Enumerate digunakan agar kita bisa mengakses indeks untuk menentukan posisi plot di x di dalam perulangan. Df, cool, dropna, hits, membuat histogram dengan 25 bins. Dropna digunakan untuk mengabaikan nilai kosong. Ax, set title untuk membuat judul setiap plot. Ax, set x label, dan ax, set y label untuk memberi label sumbu. Ax fill line untuk menambahkan garis vertikal merah putus-putus di posisi nilai min. AX legend untuk menampilkan legenda. Terakhir, PLT type layout digunakan agar layout tidak berantakan dan PLT show untuk menampilkan hasilnya. Kita buat histogram untuk 3 kolom numerik, age, quantity, dan price. Pertama, yaitu distribusi yaitu terlihat bahwa usia pelanggan tersebut dari 18 hingga 69. Bentuk distribusi cenderung merata dengan sedikit puncak di usia 20 sampai 30 tahun dan 50 sampai 60 tahun. Garis merah putus-putus menunjukkan rata-rata usia sekitar 43 tahun. Kedua, distribusi quantity. Sebagian besar transaksi memiliki quantity antara 1 sampai 5 item. Distribusi terlihat cukup merata di setiap jumlah barang. Rata-rata quantity adalah 3 item per transaksi. Ketiga, distribusi price. Distribusi harga sangat miring ke kanan, right skewed. Mayoritas transaksi berada di harga rendah di bawah 1.000. Namun ada beberapa transaksi dengan harga sangat tinggi hingga 5.250. Ini menunjukkan adanya outlier pada harga tinggi yang perlu kita perhatikan. Dari ketiga histogram ini kita bisa melihat bahwa data price memiliki variasi yang paling besar dan berpotensi memiliki outlier yang akan mempengaruhi hasil clustering nantinya. Setelah melihat histogram, sekarang kita akan mendeteksi outlier menggunakan box plot. Pertama, kita definisikan fitur-fitur numerik yang akan kita analisis, yaitu usia, quantity, dan price dalam sebuah list. Kemudian kita buat figur dengan satu baris dan 3 kolom menggunakan PLT subplot 1,3 dan fixed size 15,5 agar ketiga block bisa tampil bersebelahan. Kita beri judul utama dengan fixed subtitle dan siapkan warna berbeda untuk setiap plot menggunakan list colors. Selanjutnya kita lakukan perulangan untuk membuat plot setiap kolom. Di dalam perulangan kita gunakan df call dropna untuk mengabaikan nilai kosong. Patch artist true agar box bisa diisi warna. Lalu kita set warna box dan menambahkan grid. Dari plot yang muncul kita bisa melihat untuk usia tidak ada titik di luar whiskers, artinya tidak ada outlier pada kolom usia. Data usia sekitar antara 18 sampai 69 tahun, semua masih dalam batas wajar. Untuk jumlah barang, sama seperti usia tidak ada outlier, data quantity berkisar antara 1 sampai 5 item, masih dalam batas wajar untuk transaksi retail. Untuk total harga terlihat banyak titik di atas whisker bagian atas. Ini menandakan adanya outlier pada kolom price. Outlier ini adalah transaksi dengan harga yang sangat tinggi di atas 4.000. Umumnya berasal dari kategori produk teknologi dan fashion premium. Dari ketiga blood plot ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya kolom price yang memiliki outlier yang perlu kita tangani sebelum melakukan clustering. Setelah kita melihat blood plot, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah apa saja yang muncul dari visualisasi tersebut. Pertama, kita buat header dengan print n plus sama dengan kali 60 untuk memberi jarak dan garis pemisah, lalu print masalah yang teridentifikasi dari blood plots sebagai judul, dan print sama dengan kali 60 sebagai garis penutup header. Kemudian, kita tuliskan hasil analisis untuk setiap kolom menggunakan print. Untuk usia, kita tuliskan tentang usia 18 sampai 69 tahun, tidak ada nilai negatif dan tidak ada outlier. Untuk quantity, kita tuliskan tentang 1 sampai 5 item dengan median 3 dan tidak ada outlier. Untuk price, kita tuliskan ada outlier pada harga tinggi di atas 4.000 yang perlu ditangani. Setelah identifikasi masalah, kita berencana tindakan dengan 3 tahap menggunakan print agar teks bisa ditulis dalam beberapa baris. Tahap 1,
handling missing values, kita akan cek dan tangani data kosong. Handling outlier khusus untuk price, kita tangani dengan metode EQR. Tahap 3, future engineering, kita akan encoding variable categorical dan scaling variable numerics. Setelah identifikasi masalah, kita buat rencana tindakan yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, handling missing value. Kita akan cek apakah ada nilai null pada setiap kolom. Jika ada, kita akan hapus atau isi dengan median atau modus. Handling outlier untuk price, kita akan tangani outlier pada harga tinggi menggunakan metode EQR. Opsinya bisa dibiarkan jika data valid atau di camping. Untuk quantity dan egg tidak ada outlier signifikan, jadi tidak perlu ditangani. Yang ketiga, future engineering untuk clustering. Kita akan melakukan encoding pada variabel kategorikal seperti gender, kategori, payment method, lalu standarisasi pada variabel numeric egg, quantity, dan price. Terakhir, kita lakukan future selected untuk clustering. Rencana ini akan kita eksekusi di tahap data preparation berikutnya. Selanjutnya, setelah kita melihat plot ini, dari plot yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa untuk egg tidak ada masalah. Rentang usia 18-69 tahun masih dalam batas yang wajar dan valid untuk data pelanggan. Untuk quantity-nya tidak ada masalah, rentang 1-5 item, transaksi masih dalam batas wajar untuk transaksi retail. Untuk price-nya terdapat masalah yaitu outlier yang pada harga tinggi di atas 4.000 outlier. Ini diperlukan kita tangani pada tahap data cleaning nanti. Dengan identifikasi ini kita jadi tahu bahwa hanya kolom price yang memerlukan penanganan khusus. Ini akan menghemat waktu karena kita tidak perlu melakukan cleaning pada kolom egg dan quantity yang sudah bersih. Setelah kita selesai dengan tahap eksplorasi data dan identifikasi masalah, sekarang kita masuk ke fase 3 yaitu data preparation. Tahap ini sangat penting karena data yang bersih akan menghasilkan model clustering yang lebih baik. Pertama, kita buat salinan dataset asli menggunakan df copy dan simpan ke dalam variabel df clean. Ini agar data asli tetap utuh jika sewaktu-waktu kita perlu kembali ke data awal. Kemudian kita gunakan fungsi drop duplicates dengan parameter keep first yang artinya jika ada data duplikat, baris pertama yang muncul akan dipertahankan dan sisanya dihapus. Kita tampilkan jumlah baris sebelum dan sesudah penghapusan duplikat. Dari output terlihat bahwa jumlah baris tetap 99.457 karena memang tidak ada data duplikat di dataset ini. Setelah kita menghapus duplikat, langkah berikutnya adalah menangani nilai-nilai yang tidak valid secara logika. Kita mendefinisikan aturan validasi untuk dataset ini untuk kolom usia yang realitas adalah antara 15-80 tahun. Kita buat kondisi invalid age untuk mendeteksi usia di bawah 15 atau di atas 80 tahun. Untuk kolom quantity, jumlah barang harus lebih dari 0. Karena tidak mungkin ada transaksi dengan 0 item atau negatif, kita buat kondisi invalid quantity untuk mendeteksi quantity yang kurang dari atau sama dengan 0. Untuk kolom price, harga harus lebih dari 0 karena tidak mungkin harga negatif atau 0. Kita buat kondisi invalid price untuk mendeteksi price yang kurang dari atau sama dengan 0. Jika ditemukan nilai yang tidak valid, kita ubah menjadi none menggunakan df clean loop agar nanti bisa diimputasi bersama missing values lainnya. Dari output terlihat bahwa semua kolom menunjukkan 0 baris nilai tidak valid. Artinya, tidak ada usia di bawah 15 atau di atas 80, tidak ada quantity yang bernilai 0 atau negatif, dan tidak ada price yang bernilai 0 atau negatif. Ini menegaskan bahwa dataset kita sudah sangat bersih dan semua nilai sudah valid secara logika. Selanjutnya ke step 3 yaitu mengisi data kosong dan missing values. Kita menggunakan median untuk mengisi missing values karena median lebih report terhadap outlier dibandingkan mean. Median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, sehingga lebih aman digunakan. Pertama, kita tampilkan jumlah missing values sebelum inputasi menggunakan isno, sum, dan to-ditch. Kemudian, kita lakukan perulangan untuk setiap kolom di future. Untuk setiap kolom, kita hitung nilai mediannya lalu gunakan fill now untuk mengisi nilai kosong dengan median tersebut. Kita juga tampilkan jika ada missing values yang berhasil diinputasi beserta nilai median yang digunakan. Dari output terlihat bahwa sebelum inputasi, semua kolom menunjukkan 0 missing values. Setelah inputasi pun tetap 0. Ini karena di step 2 kita sudah mengubah nilai tidak valid menjadi none. Tapi ternyata tidak ada satupun nilai tidak valid yang ditemukan, jadi tidak ada data yang perlu diimputasi. Lanjut ke step 4 yaitu menangani outlier menggunakan metode EQR. Pertama, kita siapkan data kolom yang akan diproses yaitu egg, quantity, dan price dalam variabel future. Kemudian kita lakukan perulangan for untuk setiap kolom. Di dalam perulangan kita hitung Q1 menggunakan quatrain 0,25 dan Q3 menggunakan quatrain 0,75. EQR kita hitung dari selisih Q3 dikurangin Q1. Batas bawah kita hitung dengan rumus Q1 kurang 1,5 kali EQR dan batas atas dengan Q3 ditambah 1,5 kali EQR. Nilai di luar batas dianggap outlier. Untuk menghitung jumlah outlier, kita gunakan kondisi div clean CO1 kurang dari lower bound df clean lebih dari upper bound, lalu kita jumlahkan dengan sum. Kita tangani outlier menggunakan fungsi clip yang akan membatasi nilai di bawah lower bound menjadi lower bound dan nilai di atas upper bound menjadi upper bound. Metode ini disebut twistorizing. Terakhir, kita verifikasi tidak ada non tersisa menggunakan assert untuk memastikan data siap ke tahap berikutnya. Dari output terlihat bahwa untuk egg Q1 sama dengan 30, Q3 sama dengan 56, EQR 26, bawah batas min 9 dan batas atas 95, tidak ada outlier yang ditemukan, data usia tetap aman. Untuk quantity, Q1 sama dengan 2, Q3 sama dengan 4, EQR sama dengan 2, batas bawah min 1 dan batas atas 7, tidak ada outlier yang ditemukan, data quantity tetap aman. Untuk price, Q1 sama dengan 45,45, Q3 1200,32, EQR 11.154,87, batas bawah min 1.686,86, dan batas atas 2.932,63, ada 240,87 outlier yang ditemukan dan berhasil dicap. Ini adalah transaksi dengan harga di atas 2.932 yang kebanyakan berasal dari kategori teknologi.
Setelah proses, ini kita verifikasi bahwa tidak ada NaN tersisa. Hasil 0, NaN artinya data sudah siap dan siap untuk lanjut ke tahap scaling dan clustering. Lanjut ke step 5, yaitu future scaling menggunakan standar scaler. Pertama, kita import standar scaler dari scaler processing, kemudian kita siapkan fitur-fitur yang akan di scaling, yaitu quantity dan price dalam variabel future. Kita ambil nilai dari kolom-kolom tersebut menggunakan div clean, future, values, dan simpan ke variabel x. Ini akan menghasilkan array 2 dimensi berukuran 99.457 baris kali 3 kolom. Kita tampilkan set data, min, dan standar deviasi sebelum scaling. Terlihat bahwa min untuk usia 43, quantity 3, dan price 649, sedangkan standar deviasi untuk price sangat besar, yaitu 797, jauh lebih besar dari usia dan quantity. Kita buat objek scalar, standar scalar, lalu kita panggil fit transform x untuk menghitung min dan standar deviasi, lalu langsung mentransformasi data. Hasilnya kita simpan di x scalar. Rumus standar scalar adalah z, x, mu, strip, sigma, di mana mu adalah min dan sigma adalah standar deviasi. Ini akan mengubah data sehingga min menjadi 0 dan standar deviasi menjadi 1. Setelah scaling min menjadi 0,00 dan standar deviasi menjadi 1,11. Ini berarti semua fitur sekarang memiliki skala yang sama, sehingga tidak ada fitur yang mendominasi saat proses clustering menggunakan jarak Euclides. Setelah kita selesai melakukan scaling, langkah terakhir di tahap data preparation adalah memvisualisasikan data yang sudah kita bersihkan dan scaling. Pertama, kita siapkan daftar fitur yang akan kita visualisasi, yaitu siap, quantity, dan price dalam variabel future. Kita buat future dengan 1 baris dan 3 kolom menggunakan plot subplots 1,3 fix size sama dengan 15,5, ukuran 15 kali 5 agar plot terlihat lega dan jelas. Kita beri judul utama menggunakan fix subtitle dengan judul distribusi data setelah cleaning dan scaling. Kemudian kita lakukan perulangan for untuk setiap kolom. Di dalam perulangan, kita buat histogram dari data yang sudah di scaling, yaitu x scaled I dengan 25 bins. Warna yang kita gunakan adalah forest green dengan tepi hitam dan transparansi 0.7. Kita set judul setiap plot dengan nama kolom dan tambahan scaled, label sumbu X, kita beri standard Z value dan sumbu X frekuensi, kita tambahkan garis vertikal merah putus-putus. Di posisi 0 untuk menunjukkan min dari data yang sudah di scaling. Terakhir, PLT type layout digunakan agar layout tidak berantakan, dan PLT show untuk dari histogram yang muncul, terlihat bahwa distribusi data sekarang sudah berada di dalam skala yang sama, yaitu standard value dengan min di 0. Ini menandakan bahwa data kita sudah siap untuk melakukan ke tahap modeling atau clustering. Setelah data siap, kita masuk ke fase 4, yaitu modeling. Pertama, kita tentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method. Pertama, kita import keymans dari scalar cluster untuk mengakses algoritma keymans. Kita buat list initialize untuk menampung nilai interia setiap k dan k range. Range 2,11 untuk menentukan rentang k yang akan diuji, yaitu dari 2 sampai 10. Kita lakukan perulangan for ki, k range untuk menguji setiap nilai k. Di dalam perulangan, keymans temp sama dengan keymans n, clusters sama dengan k, random state sama dengan 42, n, init sama dengan 10, max inter sama dengan 300, membuat objek keymans n cluster sama dengan k, menentukan jumlah cluster yang diuji, random state sama dengan 42, memastikan hasil konsisten setiap dijalankan, n init sama dengan 10, berarti algoritma akan mencoba 10 kali inisialisasi kontroid dan memilih yang terbaik. Max inter sama dengan 300 adalah batas maksimal iterasi. Keymans step fit x scaled untuk melatih model dengan data yang sudah di scaling. Inter step keymans step interia untuk menyimpan nilai interia adalah within cluster sum of squares atau WCSS, yaitu total jarak kuadrat dari setiap titik ke centroid clusternya. Semakin kecil interianya, semakin kompak cluster. Untuk visualisasi, kita buat plot dengan PLT figure fix size sama dengan 10,6 untuk menentukan ukuran grafik. PLT plot k range intertias BO line weight sama dengan 2, marker size sama dengan 8, membuat garis plot dengan titik-titik biru. PLT AXV line X sama dengan 3, color right lifestyle strip label K optimal sama dengan 3, saran menambahkan garis vertikal merah putus-putus di K3, PLT X label dan PLT Y label memberikan label sumbu, PLT title memberikan judul, PLT XTICKS K range menambahkan semua nilai K di sumbu X, PLT grade true alpha sama dengan 0.3 menambahkan grid, PLT legend menampilkan legend, PLT show menampilkan grafik. Dari output dan grafik terlihat bahwa K sama dengan 2 intertia 2205.352, K3 intertia 147.970, K3 intertia 114.266, K5 intertia 93.966, dan seterusnya terus menurun. Penurunan intertia dari K2 ke K3 sangat tajam, turunnya 57.382. Lalu dari K3 ke K4 turunnya 33.704 dan seterusnya semakin landai. Titik siku elbow berada di K3, yaitu titik di mana penurunan intertia mulai melambat. Ini menunjukkan bahwa menambahkan klaster lebih dari 3 tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Kesimpulannya, K3 jumlah klaster optimal karena berada di titik siku grafik. Setelah elbow method, kita validasi menggunakan Silhouette score untuk memastikan K3 adalah pemilihan terbaik. Pertama, kita import Silhouette score dari scalar matrix. Kita buat list Silhouette score untuk menampung nilai Silhouette setiap K. Lalu kita lakukan perulangan for K in K range untuk menguji step nilai K dari 2 sampai 10. Di dalam perulangan, keymans step sama dengan keymans n cluster sama dengan K, random state sama dengan 42, n init sama dengan 10, membuat objek keymans. Label step sama dengan keymans step fit predicts x scaled untuk melatih model dan mendapatkan label cluster. Score Silhouette score x scaled label temp menghitung Silhouette score. Rumusnya adalah S I sama dengan B I kurang A I garis miring max AI, BI, di mana AI adalah rata-rata jarak ke anggota cluster yang sama dan BI adalah rata-rata jarak ke cluster tetangga.
terdekat nilai berkisaran dari -1 buruk hingga +1 sempurna. Silhouette score, pipe score untuk menyimpan nilai. Untuk visualisasi kita buat plot dengan PLT plot Kak Ren Silhouette score RS light white sama dengan 2, marker size sama dengan 10. Untuk membuat garis merah dengan titik-titik PLT AX line X sama dengan 3, color blue, line style apa 0.7, label K optimal sama dengan 3 untuk menambahkan garis vertikal biru K sama dengan 3. Lalu kita beri label dan judul terakhir base K IDX sama dengan Silhouette score index make Silhouette score untuk mencari indeks nilai tertinggi, lalu kita tampilkan K terbaik. Dari output terlihat nilai Silhouette score untuk setiap K. Interpretis grafiknya, sumbu X menunjukkan jumlah cluster X, sumbu Y menunjukkan cluster score, garis merah menunjukkan pergerakan nilai Silhouette, garis biru putus adalah posisi K3. Nilai Silhouette tertinggi sebenarnya adalah K8 dengan skor 0.3640, tapi ingat, tujuan kita adalah memilih K yang optimal, bukan yang tertinggi. Kita harus mempertimbangkan juga hasil Elborn Method dan interpretasi bisnis. Meskipun K sama dengan 8 memiliki skor lebih tinggi, K sama dengan 3 dipilih karena Elborn Method menunjukkan titik siku ke K sama dengan 3. K3 lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan. Perbedaan skor antara K3 0.3150 dan K8 0.3640 tidak terlalu besar. Kesimpulannya, kedua metode Elborn dan Silhouette mengkonfirmasi bahwa K3 adalah jumlah cluster optimal. Setelah kita menentukan K3 optimal, sekarang kita jalankan K-means cluster final. Pertama kita import K-means dari scalar cluster, kita buat objek K-means final. K-means and cluster sama dengan 3, random state sama dengan 42, and init sama dengan 10, max inter sama dengan 300 dengan parameter. And cluster sama dengan 3 karena kita sudah menentukan K optimal sama dengan 3, random state sama dengan 42 agar hasil konsisten setiap dijalankan. And init sama dengan 10 untuk mencoba 10 kali inisialisasi kontroid dan memilih terbaik. Max inter sama dengan 300 batas maksimal iterasi. Kemudian K-means label sama dengan K-means final fit predict x scalet untuk melatih model dan menghasilkan label cluster untuk setiap model. Lalu di F-clean cluster K-means label untuk menambahkan kolom baru berisi label cluster ke data frame. Kita tampilkan K-means final and inter untuk melihat jumlah iterasi yang dilakukan sehingga converge, dan K-means final inter untuk melihat nilai intertil final. Terakhir kita tampilkan distribusi anggota cluster dengan perulangan for I and range 3. Dari output terlihat bahwa jumlah iterasi 9 algoritma converge dalam 9 iterasi. Intertia final 147.969,65. Distribusi anggota cluster 0 21.902 pelanggan yaitu 22%, 22,02%. Cluster 1 39.000 pelanggan yaitu 39,21%. Cluster 2 yaitu 38.555.000 pelanggan yaitu sebenarnya 38,77%. Cluster 1 dan 2 memiliki jumlah pelanggan yang hampir seimbang, masing-masing sekitar 39% dan 38,8%. Cluster 0 lebih kecil dengan 22% ini menunjukkan pembagian cluster yang cukup profesional. Kesimpulannya, cluster selesai dan data berhasil dikelompokkan ke dalam 3 cluster. Setelah kita berhasil melakukan cluster, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan hasilnya agar lebih mudah dipahami. Pertama, kita buat figura dalam satu baris dan 2 kolom menggunakan PLT subplot 1,2, fixed size 16,6, ukuran 16,6 agar plot terlihat lega. Plot pertama yaitu usia phase price yaitu scatter 1 sama dengan akses 0 scatter df clean usia, df clean price, c K-means labels, C-map viridis alpha sama dengan 0.6, S sama dengan 60, membuat scatter plot dengan sumbu X dan sumbu Y. Price parameter C sama dengan K-means label memberikan warna perbedaan untuk setiap cluster menggunakan columnar viridis alpha sama dengan 0.6 untuk transparansi, S sama dengan 0 untuk ukuran titik. Centroid original scalar inverse transform K-means final cluster center mengembalikan centroid ke skala asli karena sebelumnya kita sudah scaling. Akses 0 scatters centroid original 0 Steroid original 2, C sama dengan red, market sama dengan X, S sama dengan 300, edge color sama dengan black, line white sama dengan 2, label centroid, menambahkan titik centroid berwarna merah berbentuk X untuk menunjukkan pusat setiap cluster. Sama seperti plot 1, plot 2 quantity dan price sama seperti plot 1, tapi sumbu X sama dengan quantity dan sumbu Y sama dengan price. Kita beri label sumbu, judul, grid, dan color bar untuk menunjukkan cluster. Terakhir PLT subtitle untuk judul utama dan PLT show untuk menampilkan. Hasilnya, plot 1, usia, dan price terlihat 3 cluster dengan warna berbeda, ungu, hijau, kuning. Cluster 0 ungu menyebarkan di semua usia dengan harga rendah sampai menengah yaitu 0 sampai 2000. Cluster 1 hijau didominasi usia 20 sampai 50 tahun dengan harga menengah sampai tinggi yaitu 1000 sampai 4000. Cluster 2 kuning tersebar di berbagai usia dengan harga tinggi 3000 sampai 5000 lebih. Titik S merah menunjukkan posisi centroid setiap cluster. Plot 2 quantity dan price, cluster 0 ungu, quantity 1 sampai 3 item, harga rendah dan sedang. Cluster 1 hijau, quantity 2 sampai 5 item, harga sedang sampai tinggi. Cluster 2 kuning yaitu quantity 1 sampai 5 item, harga tinggi didominasi produk mahal. Interpreted cluster, cluster 0 ungu pembelian hemat dengan transaksi kecil. Cluster 1 hijau pembelian menengah dengan transaksi sedang. Cluster 2 kuning pembelian premium dengan transaksi tinggi. Selain K-means, kita juga coba hierarchical clustering sebagai perbandingan. Karena dataset kita besar, kita ambil sampel 500 data saja untuk membuat diagram. Pertama, kita hitung matriks linkage menggunakan metode word dengan linkage example method word. Metode word ini minimal variasi antar cluster, lalu kita buat dendrogram dengan dendrogram dan ditambahkan garis horizontal merah di Y sama dengan 15 sebagai titik potong K sama dengan 3. Dari dendrogram, sumbu X menunjukkan data point, sumbu Y menunjukkan jarak garis merah di Y sama dengan 15 adalah cut off untuk K3. Di atas garis tersebut terdapat 3 cabang utama. Artinya, data akan terbagi menjadi 3 cluster. Semakin tinggi garis pergabungan, semakin berbeda dan cluster tersebut. Kita juga jalankan mini batch K-means sebagai alternatif untuk data besar. Mini batch K-means lebih efisien memori karena hanya memproses batch data secara acak. Hasil mini batch K-means cluster 0 adalah 38.607 pelanggan yaitu 38,82%. Cluster 1 adalah 38.792 pelanggan yaitu 39%. Cluster 2 adalah 22.058 pelanggan yaitu 22,18%. Distribusi ini hampir sama dengan K-means, hanya berbeda di penomoran cluster.
Inner T mini batch adalah 148.143,18, sedikit lebih tinggi daripada Key-Means yang 147.969,65. Ini wajar karena mini batch adalah perkiraan. Kesimpulannya, Key-Means tetap menjadi model utama karena lebih efisien dan hasilnya lebih baik. Selanjutnya kita coba agglomerative clustering sebagai perbandingan dengan Key-Means karena dataset besar. Kita ambil sampel 500 data saja. Pertama kita import agglomerative clustering dari Scikit Learn. Lalu kita tentukan sampel size hair sama dengan min 5000 len x scaled untuk mengambil 5000 data. Kita gunakan NP random SIP42 agar hasil random selalu sama dan NP random choice untuk memilih indeks secara acak. Kita buat objek agglomerative clustering dengan 3 cluster dan metode word yang meminimalkan varians antar cluster, lalu hair labels sama dengan Egg model fit predicts X sample hair untuk melatih model dan menghasilkan label cluster. Untuk visualisasi kita buat 2 scatter plot, usia dan face price dan quantity face price dengan warna berbeda berdasarkan cluster. Hasil distribusi cluster sampel 5000, cluster 0 2524 pelanggan sama dengan 50,5%, cluster 1 1425 pelanggan 28,5%, cluster 2 1051 pelanggan yaitu 21%. Dari grafik, usia dan price, cluster 0 ungu mendominan 50,5% data tersebar di semua usia dengan harga rendah dan menengah. Cluster 2 orange tersebar di usia 20 sampai 60 tahun dengan harga sedang sampai tinggi. Cluster 3 kuning lebih sedikit 21% tersebar di berbagai usia dengan harga tinggi. Dari grafik quantity dan price, cluster 0 ungu quantity 1 sampai 3, harga rendah sampai sedang. Cluster 1 orange quantity 1 sampai 5, harga sedang sampai tinggi. Cluster 2 kuning quantity bervariasi, harga tinggi. Perbedaan dengan Key-Means, hierarchical cenderung membuat satu cluster besar, yaitu 50,5% dan 2 cluster kecil. Sedangkan Key-Means membagi lebih merata 22%, 30%, ini terjadi karena hierarchical menggunakan pendekatan bottom up yang menggabungkan data berdasarkan jarak terdekat. Sedangkan Key-Means mengoptimalkan posisi centroid. Kesimpulannya, Key-Means tetap dipilih sebagai model utama karena distribusi cluster lebih seimbang dan lebih efisien untuk dataset besar. Setelah kita mendapatkan kedua model, kita bandingkan performanya menggunakan metrik evaluasi. Pertama, kita hitung Davis Building Index dan Silhouette Score untuk hierarchical menggunakan Davis Building Score dan Hillcoat Score. Davis Building mengukur beberapa kompa cluster. Semakin kecil, semakin baik. Silhouette mengukur seberapa cocok data dengan clusternya. Semakin besar, semakin baik. Untuk Key-Means, kita ambil label sesuai indeks sampel yang sama dengan hierarchical. Menggunakan Key-Means label sample index hair. Lalu kita hitung kedua metriknya. Kita tampilkan hasilnya. Lalu bandingkan jika Key-Means lebih baik di kedua metrik, cetak Key-Means lebih baik. Jika hierarchical lebih baik di kedua metrik, cetak hierarchical lebih baik. Jika tidak, masuk ke else dan cetak hasil variasi. Hasilnya Key-Means DBI 1.1714, Silhouette 0.3124. Hierarchical DBI 1.1517 dan Silhouette-nya 0.3077. Hierarchical lebih baik di DBI, Key-Means lebih baik di Silhouette, tapi perbedaannya sangat kecil, hanya 0,02 di DBI dan 0,005 di Silhouette. Karena perbedaannya tidak signifikan, Key-Means lebih efisien dan Key-Means tetap dipilih sebagai model utama. Setelah kita mendapatkan hasil clustering, sekarang kita masuk ke tahap evaluasi untuk membandingkan model Key-Means dan hierarchical. Pertama, kita import dua metrik evaluasi yaitu Davis Building Score dan Silhouette Score. Dari skill matrix, Davis Building Index mengukur jarak antar cluster. Semakin kecil semakin baik. Silhouette Score mengukur seberapa cocok data dengan clusternya. Semakin besar semakin baik dengan maksimal 1.0. Kita hitung DBI dan Silhouette untuk Key-Means dengan semua data dan untuk hierarchical dengan data sampel. Lalu kita cetak tabel perbandingan. Hasil evaluasinya Davis Building Index K-Means 1.1626, hierarchicalnya 1.1517, Silhouette Score K-Means 0.3150, hierarchicalnya 0.3077. Hierarchical unggul di DBI dengan nilai lebih kecil, artinya cluster lebih kompak, tapi Key-Means unggul di Silhouette dengan nilai lebih besar, artinya data lebih cocok dengan clusternya sendiri. Karena hasilnya bervariasi dan perbedaannya sangat kecil, Key-Means tetap dipilih sebagai model utama karena lebih efisien untuk data set besar, lebih stabil dan lebih mudah diinterpretasikan. Kesimpulannya, Key-Means dengan K3 terpilih sebagai model terbaik untuk segmentasi pelanggan. Untuk membandingkan kedua model, kita gunakan logika if, else. Pertama, kita cek apakah Key-Means lebih baik di kedua metrik. Kondisinya DBI Key-Means harus lebih kecil dari DBI hierarchical dan Silhouette Key-Means harus lebih besar dari Silhouette hierarchical. Jika kedua kondisi terpenuhi, maka Key-Means dinyatakan lebih baik. Kedua, kita cek apakah hierarchicalnya lebih baik di kedua metrik. Kondisinya DBI hierarchical harus lebih kecil dari DBI Key-Means dan Silhouette hierarchical harus lebih besar dari Silhouette Key-Means. Jika kedua kondisi terpenuhi, maka hierarchical dinyatakan lebih baik. Jika tidak ada yang memenuhi kedua kondisi, maka masuk ke else dan hasilnya dinyatakan bervariasi. Hasilnya, karena DBI hierarchical lebih kecil 1.1517 daripada 1.1626, tapi Silhouette Key-Means lebih besar 0.03150 lebih besar dari 0.307, maka tidak ada model yang unggul di kedua metrik. Kondisi if dan elif tidak terpenuhi sehingga masuk ke else dan mencetak hasil bervariasi. Perlu pertimbangan tambahan. Setelah kita mendapatkan hasil evaluasi, kita visualisasi dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Pertama, kita buat figura dengan satu baris dan dua kolom menggunakan PLT subplot 1,2 peak size 14,5. Untuk grafik kiri, kita buat bar chart perbandingan metrik. Kita siapkan dua metrik Davis Building Index dan Silhouette Score. Key-Means pakai warna biru, hierarchical pakai warna koral. Kita tambahkan nilai di atas setiap bar. Untuk grafik kanan, kita buat plot chart distribusi pelanggan per cluster dari hasil Key-Means dengan 3 warna berbeda. Hasil grafik kirinya DBI Key-Means 1.163, hierarchical 1.153, hierarchical lebih baik. Silhouette Key-Means 0.315, hierarchical 0.308, Key-Means lebih baik. Hasil grafik kanan cluster 21.902 pelanggan, yaitu 22%. Cluster 1, 39.000 pelanggan, yaitu 39,2%. Cluster 2, 38.555 pelanggan, yaitu 38,8%. Kesimpulannya, Key-Means dan hierarchical memiliki performa yang hampir sama, tapi Key-Means lebih efisien dan dipilih sebagai model utama. Setelah kita berhasil melakukan clustering, langkah selanjutnya memahami karakteristik setiap cluster. Ini disebut proving cluster. Pertama, kita hitung statistik median dan STD dari setiap cluster menggunakan group by dan AGG. Lalu kita tampilkan rata-rata setiap fitur per cluster. Kita ambil nilai rata-rata setiap cluster, lalu kita lakukan perulangan untuk menampilkan karakteristik usia rata-rata, quantity rata-rata, dan price rata-rata. Setelah itu, kita beri label dan strategi berdasarkan karakteristik.
Jika price lebih dari 2.000 dan quantity lebih dari 3, premium bulk shoppers. Jika price lebih dari 1.500 dan quantity kurang lebih sama dengan 3, quantity seekers shoppers. Selain itu, budget continuous shoppers. Hasil profilingnya, cluster 0, 21.902 pelanggan, yaitu 22%, usia rata-rata 43 sampai 43,4 tahun, quantity rata-ratanya 4,2 item, price rata-ratanya 1.900. Cluster 1 yaitu 39 pelanggan, yaitu 39,2%, usia rata-ratanya 30,3 tahun, quantity rata-ratanya 2,7, price rata-ratanya 294. Cluster 2 yaitu 38.555 pelanggan, yaitu 38,8%, usia rata-ratanya 56,7 tahun, quantity-nya rata-ratanya 2,7, price rata-ratanya 2.099. Penanaman segmen. Semua cluster termasuk kategori budget continuous shoppers karena harga transaksi relatif rendah dan quantity tidak terlalu besar. Cluster 0 memiliki price tertinggi yaitu 1.900 dengan quantity terbesar 4,2 item. Usia dewasa produktif 43. Strategisnya diskon quantity dan promo bundle hemat. Cluster 1 memiliki price terendah yaitu 294 dengan quantity kecil 2,7 item. Usia termuda 30 tahun. Strategisnya diskon quantity dan promo bundle hemat. Kelas 2 memiliki price rendah yaitu 2.099 dengan quantity kecil 2,7, usia tertua 57 tahun. Strateginya diskon, quantity, dan promo bundle hemat. Perbedaan utama ketiga klaster ada di usia dan jumlah pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.